Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Martian, NPM 251506102. Saya dari kelas PSDA. Di sini saya ingin menjelaskan kode program yang telah saya buat, yaitu terkait sistem undo dan redo pada text editor berbasis stack array. Oke, kita masuk ke kodenya. Jadi yang pertama kita buat kelas dulu di sini bersama stack array, lalu membuat fungsi yang pertama untuk mendefinisikan sebuah konstruktor dengan parameternya self dan max size-nya 100. Dan di konstruktor ini kita buat 3 atribut variabel, yaitu ada max-nya sama dengan max size 100, lalu stack-nya non dikali self max, dan juga top index atau indeks paling atas. Di sini indeks top paling atasnya -1 karena belum ada elemen yang diinputkan atau yang ada di dalamnya. Kita inisialisasikan sebagai belum ada elemen. Lalu lanjut, di sini kita membuat fungsi isEmpty di sini untuk mengecek apakah stack ini kosong atau tidak dengan parameter self, lalu return self.index sama dengan -1. Ini adalah kondisi apabila si stacknya itu masih kosong. Lalu lanjut yang fungsi selanjutnya, yaitu untuk mengecek apakah stack ini full atau tidak. Nah, def is full, parameter self, return self top index sama dengan self max -1. Kenapa max -1? Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi apabila max size-nya 100, maka -1 untuk ke top index paling atas atau 99. Lanjut, di sini kita buat fungsi push dengan parameter self dan x. If jika self itu full, maka print stack penuh. Apabila tidak, maka self top index-nya ditambah 1, lalu x ini dimasukkan ke dalam stack menjadi top index-nya. Lanjut, untuk selanjutnya fungsi pop atau mengeluarkan elemen dari stack. Sini def pop self, if self is empty, apabila stack ini kosong, maka akan mereturn none. Apabila tidak, maka akan membuat variabel data dengan value-nya stack top index-nya tadi, lalu top index-nya diubah ke top index sebelum yang paling atas atau -1 di sini. Dan kita return data yang diambil dari paling atas tadi. Lanjut ke fungsi display self. If jika self itu kosong, maka kita return lagi print kosong. Dan apabila tidak, maka kita lakukan looping di sini for i in range self top index -1 -1. Maksudnya adalah kita bakal ngeprint dari self top index atau dari indeks paling atas, lalu dengan stepnya itu -1, berarti dari atas ke bawah mengurang 1-1 sampai dengan stopnya di -1 sebelum -1 atau 0. Jadi kita akan ngeprint dari stack yang paling atas sampai stack 0, stack dengan indeks 0. Dan kita print self sti n sampai selesai, lalu print. Selanjutnya ini kita membuat fungsi utama atau fungsi main atau intinya lah. Di sini kita buat dulu variables bernama history untuk stack array-nya dan juga redo stock stack array. Jadi kita di sini buat dua variabel untuk menyimpan stack-nya nanti. Akan ada lah. History ini untuk menyimpan aksi yang dilakukan, dan redo ini untuk mengembalikan aksi yang telah di undo. Lalu kita inisialisasi pilih sama dengan 0, while pilih tidak sama dengan 6. Kita print menu undo redo. Di sini yang pertama ada tambah aksi, yang kedua ada undo, yang ketiga redo, yang keempat lihat history, yang kelima lihat redo, yang keenam keluar. Oke, di sini try kita buat pilih integer input. Kita meminta inputan kepada user untuk memilih menu yang ingin dilakukan. Lalu except value error, jika error maka print input harus angka. Continue. Lalu kita di sini masuk ke conditional statement, di mana apabila if si user ini memilih 1, maka kita buat variabel aksi di sini. Lalu meminta inputan masukkan aksi, dan aksi ini akan ditambahkan ke dalam variabel stack history tadi, ke dalam stack history. Lalu untuk redo stack-nya kita masih tetap kosong karena belum ada undo. Lalu lanjut
kita print untuk aksi yang tadi yang telah diinputkan, lalu aksi berhasil ditambahkan. Lanjut ke conditional statement yang selanjutnya, yaitu elif apabila user itu memilih inputan yang kedua, maka itu adalah inputan untuk undo. Jadi kita akan pop elemen teratas dari historinya tadi dan menyimpannya di variabel aksi. Jika aksi itu kosong, maka tidak ada aksi untuk di undo. Else, maka kita akan push aksi yang telah diambil dari history tadi ke dalam redo stack. Untuk nanti apabila kita ingin redo, maka kita ambil elemennya dari redo stacknya. Lalu print aksi berhasil atau aksi yang telah diinputkan tadi. Lanjut ke conditional statement selanjutnya, yaitu elif apabila user memilih 3, maka itu adalah redo. Nah, kita buat lagi di sini aksi, maka akan pop dari redo stack yang telah diisi dengan elemen habis undo tadi, maka akan mengambil ini, lalu if aksi none, maka print tidak ada aksi untuk di redo. Apabila elif di sini akan menambahkan kembali ke dalam history, yaitu mengembalikan nilainya dengan cara redo tadi itu. Lalu print redo aksi sama dengan aksi di sini. Lalu selanjutnya if pilih sama dengan 4, maka di sini kita akan menampilkan history aksi. Print history aksi, maka display history. Jadi elemen apa aja atau stack isinya isi stack pada history tadi akan ditampilkan. Lalu apabila user elif memilih pilihan yang kelima, maka di sini kita akan mendisplay si redo stack-nya. Maka display redo stack. Lanjut, elif apabila user memilih pilihan yang keenam, maka print program selesai. Dan else print pilihan tidak valid. Selanjutnya menginisialisasi untuk menjalankan fungsi main terlebih dahulu. Oke, contohnya kita running di sini. Oke, kita pilih yang pertama, itu tambah aksi. Aksinya misal print hello. Lalu tambah lagi, tambah titik 2 mungkin. Lalu kita coba sekali lagi, tambahkan aksi. Lalu print ini benar. Nice. Setelah ditambahkan ke dalam stack history, kita coba lihat history apa aja yang ada di dalamnya. Kita pilih pilihan keempat. Di sini ada yang paling akhir atau yang paling atas, kita print ini benar, lalu yang di bawahnya ada tambah titik 2, dan yang paling akhir atau paling pertama diinputkan tadi adalah print hello. Nah, kita mau contoh kita undo. Kita pilih 2, maka si print ini benar, nanti akan dipindahkan ke dalam redo stack. Jadi historinya akan menjadi berkurang yang paling atasnya. Contoh kita lihat history. Nah, di sini print ini benar, itu sudah dipindahkan ke redo stack. Dan apabila kita redo, kita pilih 3 redo, si print ini benar tadi dari stack bernama redo akan diambil dan ditambahkan kembali ke stack history. Kita coba lihat history lagi. Nah, ini sudah ditambahkan di sini. Dan kita keluar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.